Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan lakukan jika ia benar-benar ingin melupakan, ya. Jadi ketika mantan benar-benar ingin melupakan kita, sebenarnya memblokir media sosial, telepon dan seterusnya itu bukan sesuatu yang bisa menjadi ukuran, ya. Karena apa? Karena banyak juga orang yang betul-betul bisa melupakan tanpa harus memblokir media sosial. Ya, paling kalau kita telepon nggak diangkat saja sama dia. Kalau kita chatting WhatsApp tidak dibaca, begitu saja. Ya, nah, jadi memblokir media sosial, ya, yang selama ini membuat kita jadi amat sangat pusing memikirkannya. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita jadikan ukuran apakah mantan betul-betul ingin melupakan kita atau tidak, ya. Jadi bisa saja ketika dia ingin melupakan kita, dia memblokir media sosial kita. Itu bisa saja terjadi. Tetapi juga tidak sedikit orang memblokir media sosial itu, ya, justru dia ingin melihat seberapa gigihnya kita untuk berusaha mendekati dia kembali. Ini orang kalau diblokir media sosialnya, dia berusaha tidak. Misal dengan membuat akun media sosial yang baru. Atau ini orang kalau nomor teleponnya diblokir, kira-kira dia berusaha yang lain atau tidak. Misal datang ke rumahnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau mantan memblokir media sosial kita, apakah mantan betul-betul sedang berusaha melupakan kita? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, ada 3 hal, ya, yang sebenarnya lebih jelas menunjukkan bahwa mantan sekarang ini benar-benar sedang berusaha melupakan kita, ya, yang tidak ada hubungannya dengan media sosial, ya. Jadi dia biarkan saja kita melihat apapun yang dia posting di media sosialnya. Nah, jadi yang pertama, ya, mantan ini dia berusaha melepaskan diri dari segala hal yang berhubungan dengan kita. Ya, jadi misal, ya, dulu kita sering ngobrol, ya, bicara dari hati ke hati, besok kalau bekerja akan bekerja di bidang apa. Nah, begitu, ya. Semuanya ide-ide kita. Setelah perpisahan itu terjadi, kita bisa melihat ada mantan yang seluruh ide kita tadi itu masih semuanya dia lanjutkan, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mantan masih selalu teringat kepada kita. Tetapi ini tidak. Semua ide-ide kita, nasihat-nasihat kita, dia lepaskan. Sekarang pekerjaannya tidak berhubungan dengan apa yang pernah kita bicarakan dulu, ya. Kita juga bisa melihat, ya, setelah perpisahan itu terjadi, mantan masih sering posting foto di media sosial dengan menggunakan barang-barang yang pernah kita berikan. Ya, kita misal belikan jaket. Nah, itu. Setiap dia posting di media sosialnya, dia selalu menggunakan jaket yang pernah kita belikan. Sekarang tidak pernah. Semuanya jaketnya baru, bajunya baru, semuanya baru, ya. Atau mantan sering membagikan atau men-share
lagu-lagu ya, kan banyak orang yang hobi men-share lagu-lagu yang memiliki kenangan ya dengan masa lalunya. Mantan tidak pernah itu. Kalaupun dia men-share lagu itu yang sekarang, yang kekinian, dan biasanya nuansa lagunya gembira, bukan patah hati, bukan kesedihan dan seterusnya, tapi nuansanya happy-happy, gembira. Ya. Nah, kalau dia masih men-share misal lagu yang dulu sering tuh kita dengarkan bersama dia ya. Misal kalau naik mobil itu kan radio dihidupkan, nah itu ada lagu-lagu yang punya kenangan bersama kita. Nah, kalau dia masih rajin men-share lagu-lagu di zaman itu menunjukkan bahwa dia masih mencintai kita, masih mengingat kita, kita masih memiliki tempat yang istimewa di dalam hatinya. Tapi kalau sudah tidak pernah, artinya memang dia sudah atau sedang benar-benar berusaha untuk melupakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mantan sekarang betul-betul membangun cintanya yang baru. Ya, misal mantan menikah dengan orang ketiga dan betul-betul bahagia. Jadi kebahagiaan itu bisa ditandai misal dengan mereka memiliki anak keturunan, begitu kan? Dan waktu berjalan terus. Tidak pernah kelihatan postingan mantan dia sedang bersedih karena bertengkar dengan pasangannya, tidak pernah. Ya, fotonya bahagia bersama anak-anaknya dan anaknya terus bertambah terus begitu ya. Orang biasanya memang banyak yang gagal mencintai pasangannya. Nah, itu. Ya, gagal mencintai pasangannya. Tetapi ketika mereka memiliki anak, mereka akan mencintai anak-anaknya utuh, cinta yang murni. Dan ketika orang sudah punya anak, di situ biasanya kenangan dan cinta kepada mantannya yang dulu tuh, atau kita kalau mantannya banyak, itu benar-benar bisa sirna. Karena apa? Karena hatinya sekarang sudah ada yang menempati. Apa itu? Cinta kepada anak-anaknya. Nah, ini yang mantan lakukan. Dia menikah, kemudian dia memiliki keturunan, dan terus seperti itu. Nah, itu tanda bahwa mantan bahkan tidak hanya sedang berusaha melupakan kita, tetapi sudah melupakan kita. Nah, kemudian tandanya yang ketiga nih, yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, tandanya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, kita lihat dulu yang 1 dan 2 ya. Ini kalau kadang-kadang kan orang nonton video di YouTube itu kan dilompati, nanti tahu-tahu sudah yang ketiga. Yang pertama tadi, mantan berusaha melepaskan diri dari segala hal yang berhubungan dengan kita. Bahkan benda-benda, barang-barang yang pernah kita berikan mungkin sudah dia simpan semua atau sudah dia berikan kepada orang lain, sudah tidak pernah dia gunakan lagi. Yang kedua, mantan betul-betul membangun keluarga bersama pasangan barunya. Yang ketiga, kita melihat ya bahwa karir, pekerjaan mantan setelah perpisahan itu terjadi dengan kita terus meningkat. Ya. Kalau mantan itu
bingung, stres, dan seterusnya setelah berpisah dengan kita, itu biasanya karir pekerjaannya akan turun. Ya, karena dia tidak bisa fokus kepada pekerjaannya. Tetapi sekarang kita lihat, ternyata setelah perpisahan itu terjadi, dia jadi lebih sukses. Ya, dia betul-betul menjadi seseorang yang sukses sekarang. Nah, maka itu menunjukkan bahwa beban-beban cinta dan kenangan di masa lalunya itu sudah berhasil dia lepaskan. Karena dia sudah fokus kepada pekerjaannya yang membuat dia sekarang menjadi benar-benar berhasil. Nah, kalau ada 3 tanda ini, maka itu adalah tanda bahwa mantan sedang benar-benar berusaha untuk melupakan kita dan dia berhasil melupakan kita, ya. Nah, jadi bisa saja ya, misal suatu ketika kita dan mantan ketemu tuh di sebuah acara, ya. Kita bisa melihat kalau pada saat misal ada acara reuni ya, reuni itu yang paling sering tuh. Reuni di kampus ya, karena dulu kuliahnya bareng, atau reuni SMA atau reuni SMP. Acara reuni itu ketemu tuh dengan mantan. Ketika ketemu dia biasa saja, dia akan menyapa seperti halnya dia menyapa yang lainnya. Ya. Nah, kalau mantan ini ketika ketemu bisa saja ketemu di acara reuni atau misal tidak sengaja ketemu di mall sedang belanja. Ya. Kalau mantan masih grogi, berusaha untuk menghindar, itu tandanya bahwa masih ada cinta di dalam hatinya. Masih ada sisa-sisa cinta, sekurang-kurangnya itu. Tapi ketika dia sudah tidak grogi lagi, biasa saja ketemu dengan kita. Hei, bagaimana kabarnya? Anakmu berapa sekarang? Rumahnya di mana? Dan seterusnya. Ya, itu menunjukkan bahwa memang kita sudah bukan seseorang yang istimewa di dalam hati mantan. Ya, nah, itu kalau perpisahan sudah lama terjadi, memang peluang untuk bisa bersama mantan kembali lebih sulit ya. Karena waktu akan sangat membantu bagi dia untuk menghapus segala kenangan bersama kita. Nah, ini mumpung perpisahannya belum terlalu lama, karena ada saya baca di komen sudah berpisah 28 tahun. Wah, itu agak sulit tuh. Ya, tapi yang perpisahannya baru setahun, 2 tahun, nah itu peluang untuk bisa kembali bersama dia sesungguhnya masih cukup besar. Apalagi kalau berpisahnya masih hitungan bulan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan ya tentu kita harus maju terus untuk meraih segala impian masa depan kita, cita-cita kita. Dan kita harus memperbanyak doa-doa kita. Ya, karena apa? Karena dengan doa inilah kita akan bertemu dengan mantan. Dengan doa inilah kita bisa berjodoh dengan dia. Ya, kalau kita diamkan, jalan ceritanya bisa saja memang mantan berjodohnya dengan orang lain. Tetapi ketika kita terus berdoa, ya, mantan yang bukan jodoh kita, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, takdir akan berubah dari mantan yang bukan jodoh kita, mantan akan jadi jodoh kita, karena hanya doa yang bisa menolak takdir. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi hanya doa yang bisa menolak takdir. Jadi misal takdir kita dan mantan ini tidak berjodoh, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah ia sebagai jodohku. Maka ketika Allah kabulkan, takdir itu akan berubah. Dari tidak berjodoh, kita jadi berjodoh. Kalau takdir itu berubah, dari tidak berjodoh jadi berjodoh,
maka mantan yang akan datang kembali kepada kita lagi. Jika doa kita terkabul dan mantan menjadi jodoh kita. Karena itu, teruslah berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.